Salam sehat dan salam olahraga. Kembali kita bertemu dalam materi yang kedua ini, yaitu tentang permainan bola voli. Pada permainan bola voli ini, kita nanti akan mempelajari tentang sejarah singkat, kemudian prasarana, teknik dasar, dan juga strategi dan taktik permainan. Tapi dalam materi untuk kelas 12 ini, kita hanya sepintas melewati ataupun membicarakan secara prasarana, tetapi yang mau kita fokuskan yaitu tentang teknik dalam permainan bola voli. Oke. Gitu kan? Dalam permainan bola voli yang kita pelajari tentang sejarahnya, yaitu permainan bola voli berasal dari Amerika bagian timur di kota Hurricane yang diciptakan oleh William J. Morgan. Dalam sejarah ini tidak perlu Bapak jelaskan lagi karena kelas 10 materi ini sudah kita pelajari. Maka akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Demikian juga dengan prasarana permainan bola voli. Ini juga sudah kita pelajari pada saat kita berada di kelas 11, yaitu lapangan dan ukurannya. Dalam teknik permainan bola voli, kita mengenal 4 jenis, yaitu service, passing, smash, dan blocking. Dan service itu ada juga beberapa jenis, seperti service bawah, ada juga service atas, ada juga service lompat atau disebut dengan jump service, ataupun disebut juga pada saat ini jump shoot. Kemudian ada juga dengan service samping, atau disebut juga dengan side and service, itu yang service samping. Namun pada kesempatan ini khususnya untuk kelas 12, yang mau saya tekankan nanti adalah tentang smash dan blocking. Tapi alangkah baiknya sekilas kita pelajari tentang teknik-teknik dasar ini, yaitu service. Ada service bawah. Ya, service bawah ini dilakukan dengan bola dilambungkan dan bola dipukul dari bawah atau di bawah dada atau ukuran bahu. Sedangkan service atas ini yaitu bola di atas kepala. Dalam arti servis atas ini bisa memukul bola dengan kaki tetap berpijak kepada tanah. Ini disebut juga dengan teknik servis. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu ataupun dalam teknik yang dia disebut teknik servis, artinya bahwa kaki tetap berpijak kepada tanah. Kemudian ada juga servis lompat yang disebut dengan jump serve, atau saya katakan tadi dengan jump shoot pada sekarang ini, yaitu memukul bola dengan cara melompat. Kemudian juga ada dengan servis samping. Servis samping dilakukan dengan pukulan dari samping garis lapangan. Dari garis samping lapangan. Dalam melakukannya barangkali itu sudah bisa kita paham.
Baik, anak-anakku sekalian, untuk kelas 12 ini yang saya fokuskan adalah tentang smash. Smash atau disebut dengan spike, artinya adalah gerakan memukul bola yang dilakukan dengan kuat dan keras, serta jalannya bola cepat, tajam dan menukik, serta sulit diterima lawan apabila pukulan itu dilakukan dengan cepat dan tepat. Pada teknik smash ini letak seninya permainan bola voli. Apabila pemain hendak memenangkan pertandingan, maka mau tidak mau mereka harus menguasai teknik smash. Pemain yang pandai melakukan smash atau dengan istilah smasher harus memiliki kelincahan, daya ledak, timing yang tepat, dan mempunyai kemampuan memukul bola yang sempurna. Pemain bola voli akan dapat melakukan berbagai variasi smash apabila pemain tersebut menguasai teknik dasar smash secara baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, karena ini adalah sudah kelas 12, artinya kita sudah lebih mahir tentang teknik dasar permainan bola voli ini. Mengenai smash ini disebut juga dengan nama lain, disebut dengan serangan yang utama. Kenapa dikatakan serangan yang utama? Karena dengan melakukan teknik smash ini akan lebih banyak kemungkinannya untuk mengumpulkan poin sehingga dapat memenangkan suatu pertandingan. Maka di dalam teknik-teknik smash ini, di sini akan disampaikan bagaimana cara melakukan smash yang baik. Yang pertama, berdiri serong 45 derajat dengan jarak 3-4 meter dari net. Kemudian dilakukan 2 langkah biasa ke depan. Pada langkah kedua diperlebar, kemudian kaki dirapatkan. Kemudian setelah kaki dirapatkan, lakukan gerakan meloncat sambil melecupkan tangan yang akan memukul ke atas belakang kepala. Kemudian lakukan gerak memukul. Yang keempat, pukulan dilakukan pada titik tertinggi loncatan. Yang kelima, setelah memukul, lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Lutut harus mengeper untuk menjaga keseimbangan, kemudian kembali ke posisi siap. Dalam tahapan melakukan smash ini adalah suatu ancang-ancang atau awalan. Bagaimana supaya saat melakukan pukulan pada smash itu dapat dilakukan dengan sempurna sehingga dapat mematikan bola di daerah lawan. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam teknik smash. Kemudian anak-anakku, kita memasuki teknik membendung. Membendung atau disebut juga dengan blocking adalah bentuk gerakan seseorang atau beberapa orang pemain yang berada di dekat net atau pemain depan. Tujuan untuk menutup atau membendung datangnya bola dari lapangan lawan. Caranya dengan menjulurkan kedua tangan ke atas dengan ketinggian yang kanan lebih tinggi dari tepian atau bibir net. Selama melakukan blocking, perhatian harus terus-menerus kepada bola, posisi smasher terhadap bola, dan pandangan mata daripada smasher.
untuk menyesuaikan tahap arah datangnya smash, maka perlu mengadakan langkah atau step ke samping kiri atau ke kanan dengan maksud agar setiap saat dapat melompat ke atas untuk dilakukan blocking. Baik anak-anakku sekalian, dalam membendung ini adalah usaha untuk menghindari bola yang dilakukan oleh pihak lawan, supaya bola yang dipukul oleh lawan itu bisa kembali ke daerah lawan, sehingga bola mati di daerah lawan. Teknik membendung ini sangat berperanan penting untuk menentang serangan lawan. Seperti yang saya katakan tadi, serangan yang utama adalah smash. Maka untuk menentang serangan utama dari lawan itu, itulah perlu kita lakukan teknik membendung bola. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan memaparkan bagaimana cara melakukan blocking. Yang pertama, berdiri menghadap net, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut ditekuk, kedua tangan bersiap di depan dada, dan pandangan memperhatikan arah datangnya bola. Kedua, tolakkan kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan lurus ke atas. Sikap kedua tangan lurus, jari-jari tangan direnggangkan, dan dua telapak tangan aktif mengikuti arah pukulan lawan. Tiga, pendaratan dilakukan dengan kaki menguper dan kembali siap ke posisi semula. Baik, anak-anakku sekalian, pada tahapan-tahapan untuk melakukan blocking ini adalah suatu ancang-ancang juga yang dilakukan untuk menghadang serangan lawan, supaya serangan lawan bisa kita kembalikan ke daerah lawan sendiri. Dan di dalam melakukan blocking ini bisa dilakukan lebih dari satu orang. Misalnya di daerah serang itu ada 3 orang pemain, maka yang 3 orang pemain serang itu ataupun pemain penyerang itu dapat melakukan blocking, sehingga kemungkinan untuk memasukkan bola oleh pihak lawan itu semakin kecil, karena sudah lebih dari 1 orang yang menempel bola di atas net. Baik, anak-anakku sekalian, karena ini adalah kelas 12, di dalam kita melakukan smash dan juga blocking, disinilah dalam penerapan tentang strategi dan taktik permainan bola voli, di mana yang sudah kita ketahui, strategi itu adalah suatu siasat yang dilakukan sebelum dilakukan pertandingan. Artinya bahwa dalam bertanding permainan bola voli ini harus diberikan dulu pengarahan-pengarahan oleh pelatih, sehingga pada saat melakukan pertandingan bisa diterapkan. Sedangkan taktik itu adalah siasat yang dilakukan pada saat bertanding. Apa yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini? Yaitu harus kita menguasai suatu strategi itu dalam saat melakukan smash. Maksudnya, dalam melakukan smash itu kita melihat kemana sasaran yang lebih bagus. Artinya kita mencari daerah yang kosong. Jangan kita melakukan smash itu ke lawan yang mahir passingnya. Kemudian juga dengan teknik blocking. Artinya kita melakukan blok yang sempurna. Karena blocking itu adalah menghempang serangan lawan.
pada saat lawan melakukan smash. Nah, maka dalam strategi itulah yang perlu dijelaskan ataupun dijabarkan bagaimana menghadapi lawan yang akan kita hadapi. Maka paling tidak dalam strategi ini kita sudah mengetahui kekuatan lawan, di mana kekuatannya dan di mana kelemahannya. Kita sudah bisa mensurvei pemain yang akan kita hadapi. Itulah strategi. Sedang taktik ini dilakukan pada saat bertanding, yaitu ada suatu inisiatif, tindakan secara spontan pada saat bertanding, di mana untuk menghadapi lawan. Seperti saya katakan tadi, pada saat melakukan smash, kita harus bisa membuat suatu inisiatif secara singkat, kemana bola itu harus dipukul. Demikian juga dengan blocking. Bagaimana kita menahan serangan lawan yang dilakukan dengan keras. Seperti yang saya Bapak jelaskan tadi, pada saat memblocking, bisa dilakukan dengan 1 orang, bisa dengan 2 orang, atau 3 orang. Maka kalau kita lihat lawan itu smash-nya ataupun serangannya kuat, maka kita melakukan blocking itu dengan bersama-sama dengan teman kita, atau kita katakan memblocking dengan 3 orang. Itulah suatu taktik bagaimana menghadapi lawan supaya serangan lawan itu tidak masuk di daerah kita, tetapi kembali di daerah lawan sendiri, sehingga kita bisa memenangkan suatu pertandingan. Itulah penerapan daripada taktik itu. Itulah trik-trik ataupun cara-cara untuk melakukan blocking dalam permainan bola voli. Sekian untuk penjelasan Bapak tentang teknik dasar permainan bola voli secara khusus tadi, yaitu tentang smash dan blocking. Kalau teknik yang lainnya seperti service dan passing itu sudah kita pahami waktu kelas. Semoga sukses.